Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih dari program studi informatika. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara kerja website. Itu bagaimana proses yang terjadi dari saat kita mengetik alamat website di browser hingga halaman tersebut tampil secara utuh dan bisa kita gunakan. Materi ini penting karena hampir semua aktivitas digital kita saat ini menggunakan website ya. Tapi tidak semua orang memahami proses di baliknya. Ya baiklah. Gambaran proses keseluruhan. Sebelum masuk ke detail, saya akan jelaskan gambaran umumnya terlebih dahulu. Secara garis besar, proses ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama itu pengguna memasukkan URL di browser, terus selanjutnya browser membangun koneksi dan mengirimkan request, terus selanjutnya server merespon, lalu browser merender menjadi tampilan. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah komunikasi antara klien browser dan server yang berlangsung sangat cepat. Selanjutnya kita memasukkan URL di browser ya. URL sebelumnya kita mau ketahui dulu bahwa URL adalah kepanjangan dari Uniform Resource Locator, yaitu adalah alamat unik yang digunakan untuk mengakses sebuah website di internet. Kita bisa mengibaratkan URL ini seperti alamat rumah. Ketika kita ingin mengunjungi suatu tempat, kita perlu alamatnya. Begitu juga browser membutuhkan URL untuk menemukan server tujuan. Namun, komputer tidak memahami nama domain seperti google.com, yahoo.com, atau yang lainnya, melainkan menggunakan alamat IP. Karena itu, perlu dilakukan proses penerjemahan yang disebut DNS lookup. DNS lookup cache hierarchy. DNS lookup dimulai dengan pencarian di cache, yaitu penyimpanan sementara. Urutannya adalah pertama, browser mengecek cache-nya sendiri. Jika tidak ada, sistem operasi akan mengecek cache. Kemudian, router juga bisa menyimpan cache. Jika masih belum ditemukan juga, permintaan dikirim ke DNS server milik ISP. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses tanpa harus selalu mencari dari awal. Jika alamat IP juga tidak ditemukan di cache, maka pencarian dilanjutkan ke server DNS secara hierarki. Dimulai dari root DNS server sebagai titik awal, selanjutnya itu TLD server yang mengelola domain seperti .com, .id, .co.id, dan lain-lain. Terus authoritative server yang menyimpan alamat IP asli. Dari sinilah browser akhirnya mendapatkan alamat IP server tujuan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui alamat IP, browser akan membangun koneksi dengan server menggunakan protokol TCP. Proses ini disebut three-way handshake, yaitu SYN, silent meminta koneksi. Terus SYN ACK, server merespon, dan yang terakhir ACK, konfirmasi akhir. Tujuannya adalah memastikan koneksi stabil sebelum data dikirim. Itu berarti tujuan adanya TCP handshake, untuk koneksi stabil sebelum data dikirim agar rendernya itu menjadi tampilan yang sesuai dengan apa yang telah dikirim dari server. Selanjutnya,
Nah, ini jika kita menggunakan HTTPS, maka dilakukan proses keamanan tambahan, yaitu ada dua, yaitu TLS, yaitu bukan ada dua, yaitu TLS atau SSL handshake. Oke, jika website menggunakan HTTPS, maka dilakukan proses keamanan tambahan, yaitu disebut TLS atau SSL handshake. Di sini browser memverifikasi sertifikat server, terus server membuktikan identitasnya. Selanjutnya keduanya menyepakati metode enkripsi. Setelah itu koneksi menjadi aman dan semua data akan terenkripsi. Setelah koneksi terbentuk, browser mengirim HTTP request ke server. Request ini terdiri dari metode seperti get atau post. Terus ada juga header, berisi informasi tambahan. Terus body, jika ada data yang dikirim. Contohnya saat kita membuka halaman, browser menggunakan get untuk meminta dari server. Setelah menerima request, server akan meresponnya. Di dalam server terjadi beberapa proses. Web server menerima request, selanjutnya application server menjalankan logika program, terus database mengambil atau menyimpan data. Itulah proses untuk menerima request. Contohnya itu ketika saat kita login, server akan mengecek data ke database, lalu menentukan apakah login berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka akan lanjut ke halaman berikutnya. Jika tidak, dia akan memberikan biasanya notifikasi alert bahwa mengatakan bahwa tidak terdaftar atau membutuhkan daftar untuk memasuki halaman yang akan kita buka. Oke. Setelah proses selesai, server akan mengirimkan responsnya kembali ke browser. Responnya itu berisi status code seperti 200 atau 404. Terus header, terus body yang berisi HTML, CSS, JavaScript atau data lainnya. Data inilah yang akan ditampilkan ke pengguna. Selanjutnya, setelah menerima respons, browser mulai melakukan rendering. Tahapannya itu HTML diubah menjadi DOM, CSS menjadi CSS SOM, digabung menjadi render tree, dilakukan layout, lalu painting ke layar. Hasilnya adalah tampilan website yang kita lihat. Browser juga membuat research tambahan seperti gambar, font, JavaScript, terus file dari pihak ketiga. Selain itu, ada juga Ajax yang memungkinkan data dimuat tanpa reload halaman. Ajax merupakan fitur yang biasanya ketika kita akan mengeklik suatu fitur, maka adanya Ajax ini untuk memungkinkan data sesuatu yang kita lakukan tadi tanpa reload halaman dahulu. Untuk meningkatkan kecepatan kita menggunakan caching. Beberapa jenis caching, yaitu ada browser cache, server cache, dan juga CDN. Dengan caching, data bisa diakses lebih cepat tanpa harus mengambil ulang dari server. Setelah semua proses selesai, website akan tampil secara lengkap. Halaman sudah terrender dengan sempurna, interaktif, bisa merespon input pengguna. Bahkan konten bisa diperbarui secara dinamis tanpa reload halaman.
Sebagai kesimpulan, cara kerja website melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu pengguna memasukkan URL, DNS menerjemahkan domain menjadi alamat IP, browser membangun koneksi dan mengirimkan request, server memproses dan mengirim respons, yang terakhir, browser merender menjadi tampilan. Semua proses ini terjadi sangat cepat dan kompleks, tetapi berjalan secara otomatis tanpa kita sadari. Demikian penjelasan dari saya mengenai cara kerja website dari URL hingga tampilan akhir. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami proses di balik teknologi web yang kita gunakan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.